saya anak baru cuman satu, tapi stresnya minta ampun saya. Padahal saya itu ibu rumah tangga, tapi saya harus kayak ngurusin banyak hal, apalagi kayak orang yang punya kerjaan di luar, kerja kantoran atau apalah, pokoknya punya kerjaan di luar, sama ngurusin anak, sama ngurusin rumah, itu saya nggak bisa membayangkan. Keren banget ibu-ibu yang kayak gitu ya teman-teman. Saya hanya ibu rumah tangga, dan saya ngurusin William itu dibantu sama suami saya. Suami saya masih, pokoknya dia bantu, kadang tuh kita ganti-gantian untuk antar jemput William, dan sarapan itu biasanya suami saya yang nyiapkan untuk William, bekalnya. Nah, jadi hanya itu aja saya tuh udah benar-benar stres. Saya harus ngedidik William biar dia itu bisa mandiri. Saya harus pokoknya ngedidik dia biar dia bisa mandiri, biar dia bisa hidup bersih, terus bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, terus juga bisa memilih lingkungan. Pokoknya kayak gitu aja tuh stres. Saya tuh harus memastikan si William itu tuh dia itu bisa menjalani hidupnya itu dengan aman kalau misalnya nanti dia udah dewasa. Apakah teman-teman ada yang kayak saya gitu ya? Kayaknya relate banget ya ini ya. Jadi kayak ketakutan untuk memikirkan masa depan itu yang membuat saya tuh kadang itu kayak orang gila setiap harinya. Kalau dia itu salah, dia harus kena marah. Dan ada orang yang bilang, alah katanya, anak udah tahu, maksudnya tuh ada orang yang bilang, alah anak kecil itu jangan dibentak-bentak, nggak perlu cara bentak-bentak ngajarinnya, bisa kok dibilangin pelan-pelan dia ngerti kok. Aduh, itu dia belum mengalami fase yang kita itu udah jenuh. Sebenarnya tuh jenuh banget ngajarin anak kita, karena anak kecil itu identik tuh kayak tengil, otaknya itu harus diulang terus. Udah dikasih tahu hari ini jangan kayak gitu, besok diulangin lagi kalau nggak diingetin. Nah, kayak jam tangan dia, udah saya ingetin, William jam tangan dipakai. Pas dia pakai sepatu kan, dia udah bawa jam tangannya tuh di samping dia, tapi kenapa nggak langsung dipakai, kan nggak lama pakai jam tangan. Nah, terus juga kadang itu makannya itu bekalnya William, makan bekalnya tuh harus habis, masih aja ngunyahnya tuh lama kayak gitu. Kita udah bilang, William besok belajar untuk pelajaran besok, masih aja kadang dia jalan ke depan, terus ke belakang, ke dapur sini, terus ke depan lagi. Pokoknya kalau nggak bener-bener kita awasin, dimarahin, itu dari mode ibu peri sampai ke mode keluar tanduk. Bener-bener deh, kalian nggak akan ngerti gimana rasanya kita itu menjadi ibu-ibu ya. Habis rasanya kesabaran, apalagi kayak mamanya Malvin, dia punya 3 anak. Dia punya 3 anak, dan itu benar-benar kayaknya saya tahu kenapa dia tuh sering teriak-teriak. Saya ngalamin karena saya juga suka teriak-teriak kayak gitu. Kalau nggak diteriakin dari mode ibu peri itu, jangan harap suara kita tuh mau didengarkan. Harus udah bawa lidi, kalau saya tuh sampai bawa lidi, baru dia itu kayak otaknya tuh langsung jalan gitu loh. Kayak harus dikejut dulu kalau William itu kayak jantung gitu, kayak lemah jantung. Dokter itu terus dikejut pakai listrik, nah baru normal lagi, jalan lagi jantungnya. William kayak gitu juga, dia tuh kadang tuh ada sesi lemotnya dia tuh nggak paham gitu, jadi harus kita kejut terus baru dia ngeh gitu loh, kayak dia tuh baru tahu gitu. Kalau dia bilang William dikemas, terus dia nggak dengar, masih aja jalan sana jalan sini. Pokoknya entah apa kegiatannya itu, pokoknya banyak banget. Kalian mesti tahu, kalian mesti nanti pasti kalian ngalamin fase ini. Dan saya baru anak 1 aja udah stres, apalagi yang mamanya si Malvin punya 3. Aduh, dan orang-orang masih komentarin dia, bilang nggak perlu teriak-teriak, nggak teriak itu anak udah tahu kok.